Alhamdulillah saja telah kita saksikan bersama posisi angkat khatimin dan khatimat yang dipandu oleh Ustaz Syazkia dan selaku penjawab PDPT dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh peserta pengalaman silakan untuk turun dari atas panggung dan duduk di tempat yang telah disediakan. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para tamu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan agama atas nama Saili yang dalam tahun ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fazili kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Jawa Cabang NTB, yang kami muliakan para alim ulama, para tuan guru, para habaib, hafizahumullah. Yang kami hormati seluruh koordinator kecamatan Metode Al-Wasis Cabang NTB, yang kami hormati pula penanggung jawab BPPT Cabang NTB beserta seluruh dewan. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebuah warisan singkatnya para hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyanyikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan badannya keikhlasan dan menunjukkan badannya keamangan dan menjadikan makanan sebagai sumber nasihat, sebagai obat, sebagai penghibur bagi seluruh manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penguat, sebagai pembela dan cahaya bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Dan mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita sama-sama dapat menghadiri acara khotaman Al-Quran dan imtihan yang keempat kalinya pasca program tahfiz atau yang disingkat dengan PTPT Cabang NTB. Salawat serta salam
Semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mewakili seluruh wali santri khotimin dan khotimah menyatakan rasa bangga dan sangat haru karena putra dan putri kami alhamdulillah telah dapat menyelesaikan setoran hafalan 30 juz yang dilanjutkan dengan ujian hafalan mulai dari 5 juz per hari bahkan sampai 10 juz per hari, sampai dengan khotaman dan imtihan PTPD cabang NTB sebagaimana yang kita saksikan bersama saat ini. Hal ini semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran dan kegigihan para ustadz dan ustadzah yang ada di PTPD cabang NTB dalam mendidik dan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini sebagai amal jariah yang berberat timbangan amal baik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami atas nama seluruh wali santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada guru kami, guru kita semua, Abuya Al-Ustaz Abdul Aziz bin Agim, karena alhamdulillah atas jasa beliaulah anak-anak kami, anak-anak kita mengenal bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, dan dilanjutkan dengan menghafal dan memahami isi Al-Quran. Mudah-mudahan Abuya sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah yang ada di PT-PT cabang NTB yang dengan sabar telah mendidik dan membimbing anak-anak kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keberkahan, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam proses kegiatan belajar mengajar di PT-PT cabang NTB ada perkataan atau perbuatan dari anak-anak kami yang tidak berkenan di para ustadz, di hati para ustadz dan ustadzah. Mungkin mereka kurang disiplin atau ada perkataan dan perbuatan yang menyinggung atau menyakiti hati ustadz atau ustadzah, maka kami mewakili dari wali santri sekali lagi mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, kami berpesan kepada Anda sekalian, untuklah tetap rendah hati, jaga adab kalian, jaga adab kepada guru-guru, jaga adab kepada orang tua, berbakti kepada mereka berdua, juga kepada teman sebaya, jaga sholat kalian, jaga perintah Allah Subhanahu wa taala, karena keuntungan yang paling besar adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan yang paling besar adalah kerugian yang paling besar adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus diperhatikan, harus menjaga murajaah kalian. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan kedua insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Habib Abdullah As-Sagaf kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara khataman dan imtihan yang keempat telah sama-sama kita lalui dan berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santri-santriwati kita yang telah berhasil menghatamkan 30 juz ini bisa tetap terpelihara hafalannya sebagaimana harapan daripada wali santri sampai akhir hayatnya. Kita doakan bersama. Dan untuk wali santri yang masih belajar, kita doakan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa mengikuti jejak yang sudah berhasil pada pagi hari ini. Kita lihat bersama, mudah-mudahan Allah memberikan ridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radhi walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa tafdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma nazzih qulubana ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Habib Abdullah As-Sagaf yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan ketiga akan disampaikan oleh Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB kepada beliau yang bertugas. Persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator ASKTPQ Program Tahfidz, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenang dan kecamatan-kecamatan lainnya yang hadir dalam acara hari ini. Yang kami hormati para tokoh agama, para alim ulama, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, dan juga yang kami banggakan anak-anak kami yang menjadi peserta acara khotaman dan imtihan keempat ASKTPQ Program Tahfidz Cabang INTB hari ini. Semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita secara zahir maupun batin. Wabil khusus nikmat Al-Qur'anul Karim, nikmat membaca Al-Qur'an, nikmat menghafal Al-Qur'an, dan nikmat menjadi hafizah Al-Qur'anul Karim. Tak lupa salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sambutan singkat ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak kita yang tadi berada di atas panggung dari nomor 01 sampai kepada nomor 11. Kemudian juga ingin menyampaikan juga pesan untuk wali murid. Begitu juga ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada wali murid dan anak-anakku sekalian. Adapun pesan untuk anak-anak yang sudah menjadi hafidz dan hafizah, yang pertama adalah bagaimana anak-anak yang sudah hafidz dan hafizah ini menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang ada dalam Al-Quranul Karim maupun sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang hafidz hafizah dan juga kaum muslimin kaum muslimat akan berbahagia, akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kemudian pesan yang kedua untuk anak-anakku sekalian, agar menjaga daripada hafalan Al-Quran. Beberapa hari yang lalu sudah mampu membaca Al-Quran 30 juz dalam 3 hari berturut-turut dengan rata-rata 10 juz satu hari. Maka itu kami sebagai orang tua sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak-anak seperti kalian yang mampu menghadirkan Al-Quran 30 juz, membacanya dalam 3 hari berturut-turut. Namun anak-anakku sekalian, hafalan ini bukan hanya untuk
khotaman dan imtihan pada hari ini. Tetapi hafalan yang ada di hati dan dada anak-anakku sekalian ini bagaimana berlanjut sampai akhir hayat nanti, sehingga seorang hafiz dan hafizah mampu menghadirkan Al-Quran 30 juz kapan saja, di mana saja, dari surah, ayat, juz apa saja. Namanya istihdarul Quran, menghadirkan Al-Quranul Karim. Sehingga tatkala kita diminta untuk membaca surah Yunus umpamanya seperti tadi, maka kita akan mampu langsung membacanya. Apa sebab? Karena kita selalu murajaah Al-Quran setiap hari. Murajaah Al-Quran setiap hari minimal dengan membacanya bil ghaib 1 juz. Menengah dengan membacanya bil ghaib 3 juz. Dan yang level lebih tinggi lagi membaca Al-Quran 30 juz dalam sepekan. Seminggu sekali khatam Al-Quran, dan itu level tinggi mayoritas hafiz dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka setiap minggu khatam Al-Quran Al-Karim 1 kali. Jadi itu pesan dari kami di lembaga kepada Ananda hafiz 01 dan hafizat sampai nomor 11 untuk menjaga daripada hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga, pesan kami kepada anak-anakku sekalian, supaya Ananda yang sudah menjadi hafiz dan hafizah ini menjaga akhlakul karimah. Semua yang hafal Al-Quran adalah orang yang berakhlakul karimah. Hafiz, hafizah tanpa akhlak maka tidak ada artinya. Seorang hafiz harus berakhlakul karimah, terutama kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan ridha Allah kepada kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Wabil khusus hafiz atau hafizah itu akan datang keridhaan itu dari Allah setelah orang tua kita ridha kepada kita. Maka jaga kebaktian kepada kedua orang tua. Akhlakul karimah juga kepada teman, kepada tetangga, kepada orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal. Maka kita berakhlakul karimah. Tidak ada hafiz hafizah tanpa akhlak. Maka akhlakul karimah ini selalu bersama kita di mana saja kita berada. Akhlak dalam penampilan kita, akhlak dalam tutur kata kita, akhlak di amal perbuatan kita. Maka bagaimana akhlak ini semua Ananda hafiz hafizah menjaga akhlaknya. Siap insyaallah? Insyaallah semua siap. Kemudian yang berikutnya adalah pesan kami kepada kedua orang tua supaya peduli kepada anaknya tentang dua hal, yaitu tentang murajaah Al-Quran dan tentang akhlak. Tentang murajaah Al-Quran ada kaitannya dengan sholat. Bagaimana anak kita nanti mampu membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Lebih-lebih lagi dalam sholat yang wajib untuk anak yang perempuan ya khususnya,
itu sholatnya nanti di rumah dites oleh bapaknya, oleh ibunya, hafalannya di dalam sholat, ataukah juga dalam sholat yang sunnah, sehingga anak-anak kita nanti mampu membaca dalam 2 rakaat itu setengah juz. Kalau sudah mampu membaca dalam 2 rakaat setengah juz secara rutin, insya Allah mungkin 1 hari 4 rakaat 1 juz atau 2 rakaat di dalam sholat, diusahakan untuk membaca Al-Quran bil ghaib. Jika belum mampu di dalam sholat, maka usahakan, ya ini menjadi bagian daripada kepedulian orang tua terhadap anak untuk menjaga akhlak dan hafalan anak-anak kita, supaya mau menyimak anak-anaknya di rumah, membagi waktu. Bagaimana orang tua ada waktu, karena anak-anak inilah yang akan mendoakan kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Yang terakhir dari kami di Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, Koordinator Kecamatan, Pasca TPK Program Tahfidz, dari lembaga-lembaga ini menyampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, wali murid semuanya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam mendidik anak-anak di PT-PT masih banyak kekurangan, mungkin ada kekhilafan, mungkin ada kesalahan dari guru-guru kami, mohon untuk dimaafkan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan sambutan dari kami. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.